Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Kobatiar. Saya dari Offering A22. Di sini saya akan menjawab soal atau pertanyaan dari mata kuliah praktikum konseling kipas. Nah, yang pertama yaitu menurut penilaian Anda termasuk dalam aliran filsafat ilmu yang manakah konseling model kipas? Jika digabungkan dua atau lebih aliran kipas termasuk gabungan dari aliran filsafat mana yang tersebut di bawah ini. Yang pertama ada rasionalisme, yang kedua ada empirisme, intuisionisme, idealisme, naturalisme, materialisme, kritisisme, fenomenologisme, postmodernisme. Nah, berikanlah alasan Anda dengan mengaitkan ciri-ciri suatu filsafat ilmu di atas dengan ciri-ciri yang disebutkan dalam narasi bacaan. Nah, saya menjawab yaitu konseling model kipas termasuk dalam gabungan aliran tampak dari penekanan kipas terhadap pengalaman subjektif konseling dalam jaringan sosialnya. Nah, di sini saya menggabungkan dengan kritisisme. Terlihat pada sikap reflektif, terbuka, dan analisis dalam menilai masalah, serta keterhubungannya dengan realitas sosial yang kompleks. Nah, saya juga menghubungkan dengan postmodernisme tampak dari pandangan bahwa masalah tidak hanya bersumber pada individu, melainkan juga berasal dari dominasi bahasa, budaya, serta kesepakatan sosial dalam masyarakat hipermodern. Nah, yang selanjutnya yaitu menurut penilaian Anda, kipas dapat dimasukkan dalam aliran filsafat pendidikan yang mana dari yang disebutkan di bawah ini. Yang pertama ada progresivisme, perennialisme, esensialisme, dan yang terakhir ada rekonstruksionisme. Berikan alasan Anda dengan mengaitkan ciri-ciri suatu filsafat pendidikan di atas dengan ciri-ciri yang disebutkan dalam narasi. Nah, menurut saya konseling kipas paling dekat dengan aliran rekonstruksionisme dan progresivisme. Rekonstruksionisme tercermin dari orientasi kipas yang berusaha membangun kembali kesadaran konseling dalam hubungan sosial yang lebih sehat. Kipas tidak hanya menekankan pada perbaikan diri secara individual, melainkan juga ada pembentukan kembali struktur relasi sosial yang mendukung tubuhnya keberdayaan konseling. Dengan demikian, konseling tidak bersifat pasif tetapi aktif dalam mengarahkan individu untuk menciptakan tatanan sosial baru yang lebih manusiawi. Di sisi lain juga ada progresivisme. Nah, di sini tercermin melalui fokus kipas pada perkembangan dan adaptasi individu. Kipas mendorong konseling agar lebih kreatif, adaptif, serta mampu menghadapi tantangan zaman yang terus berubah, khususnya di era hipermodern ini, yang sangat dengan masalah keterasingan dan konsumerisme. Dengan pendekatan progresivisme, konseling berupaya mengembangkan potensi diri konseling secara optimal agar dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan sekaligus membangun kehidupan yang lebih bermakna. Nah, yang selanjutnya ada menurut penilaian Anda, kipas dapat dimasukkan dalam aliran filsafat manusia yang mana dari yang disebutkan di bawah ini. Yang pertama ada materialisme, idealisme, dualisme, strukturalisme, postmodernisme. Nah, berikanlah alasan Anda dengan mengaitkan ciri-ciri suatu filsafat pendidikan di atas dengan ciri-ciri yang disebutkan dalam narasi bacaan. Nah, jawaban saya yaitu menurut penilaian saya konseling kipas dapat dikategorikan dalam aliran strukturalisme dan postmodernisme. Mengapa kok strukturalisme? Tampak dari keyakinan bahwa manusia tidak dapat dipisahkan dari jaringan sosial yang menaunginya. Dalam pandangan kipas,
Individu hanyalah satu unsur dalam keseluruhan jaringan sosial yang kehidupan dan perilakunya sangat diperangi oleh struktur bahasa, budaya, dan konsensus yang berlaku. Dengan demikian, masalah yang dialami konseling bukan hanya bersumber dari dalam dirinya, tetapi juga dari struktur sosial yang membatasi ruang geraknya. Nah, aliran postmodernisme juga sangat relevan dengan Kipas. Hal ini tampak dari pandangan bahwa realitas tidak hanya bersifat tunggal, melainkan dibentuk oleh konstruksi sosial dan budaya. Oleh karena itu, konseling Kipas melihat manusia sebagai makhluk relasional yang makna kehidupannya terbentuk melalui interaksi, komunikasi, dan kesepakatan dengan orang lain. Dalam konteks ini, konselor berperan membantu konseli menafsirkan ulang makna-makna hidupnya sehingga mampu menghadapi tantangan zaman dengan cara yang lebih adaptif dan memberdayakan. Nah, selanjutnya tugas individual bagian 3. Bandingkanlah antara konseling model Kipas dan SFBC dari segi paradigma konseling dan penekanan urusan konselor bersama konseli. Uraikanlah jawaban Anda beserta alasannya. Nah, jawaban saya yaitu konseling model Kipas dan SFBC ini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama berorientasi pada pemberdayaan konseli. Namun terdapat perbedaan mendasar pada paradigma dan fokus penekanannya. Konseling Kipas ini berpijak pada paradigma relasional sistemik yang memandang manusia sebagai bagian dari jaringan sosial. Masalah tidak dilihat sebagai kelemahan individu semata, melainkan sebagai hasil dari konstruksi sosial, bahasa, serta konsensus budaya. Dengan demikian, peran konselor dalam Kipas adalah membantu konseli memahami dirinya dalam konteks sosial dan membangun keberdayaan melalui relasi yang sehat. Nah, sedangkan SFBC lebih menekankan pada paradigma pragmatis dan berorientasi pada masa depan. Konseling ini tidak terlalu fokus pada asal-usul masalah, tetapi langsung mengarahkan konseli untuk menemukan solusi konkret yang dapat segera diterapkan. Konselor dalam SFBC berperan sebagai fasilitator yang mendorong konseli menggali sumber daya internal untuk menemukan jalan keluar. Nah, dengan merujuk pada pandangan Robert Rocco-Hodgson, Kipas sejalan dengan paradigma konseling konstruktivistik relasional, sedangkan SFBC lebih condong pada paradigma pragmatis instrumental. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Kipas lebih luas dalam melihat manusia sebagai makhluk sosial, sementara SFBC lebih praktis dengan fokus pada solusi jangka pendek. Nah, soal yang kedua, setelah mengkaji secara mendalam informasi dalam butir 3, aspek-aspek positif dan kekuatan konseli atau siswa, tulislah sekurangnya 3 hal yang tidak atau kurang Anda setujui. Sekurangnya 3 hal yang sangat Anda setujui. Nah, hal-hal yang kurang saya setujui adalah pandangan bahwa setiap konseli selalu memiliki kesadaran penuh atas kekuatan sendiri. Nah, banyak pada kenyataannya sebagian konseli justru mengalami kesulitan dalam menggali potensi diri tanpa adanya bantuan dari konselor. Selain itu, anggapan bahwa seluruh konseli memiliki motivasi intrinsik yang stabil juga tidak sepenuhnya benar. Sebab dalam kehidupan sehari-hari, motivasi konseli seringkali naik turun dipengaruhi oleh lingkungan sosial maupun emosional. Saya juga kurang setuju dengan keyakinan bahwa kekuatan konseli dapat muncul secara otomatis dalam proses konseling, karena pada praktiknya seringkali diperlukan strategi secara stimulus yang tepat dari konselor agar kekuatan tersebut dapat tereksplorasi dengan baik. Sementara itu, ada pula hal-hal yang sangat saya setujui. Saya sependapat bahwa setiap konseli memiliki potensi dan kekuatan yang unik, sehingga tugas konselor adalah membantu mengembangkan potensi tersebut. Selain itu, konseli memang dapat menjadi modal penting untuk menghadapi berbagai masalah hidup, sehingga konseling perlu menekankan pada aspek positif yang dimiliki konseli. Saya juga sangat setuju bahwa
penekanan pada pemberdayaan konseli jauh lebih konstruktif dibandingkan menyoroti kelemahannya, karena melalui pemberdayaan konseli dapat meningkatkan rasa percaya diri sekaligus menumbuhkan motivasi untuk berkembang. Nah, soal selanjutnya yaitu setelah mengkaji secara mendalam informasi dalam butir 3 peran pewarisan budaya kearifan lokal, tulislah sekurangnya 5 pertanyaan Anda. Nah, pertanyaan saya yaitu bagaimana cara konselor KIPAS menggunakan nilai-nilai kearifan lokal dalam mendampingi konseli. Yang kedua, apakah pewarisan budaya dapat membantu konseli memahami jati dirinya di tengah arus globalisasi ini. Yang ketiga, bagaimana konselor dapat memilah nilai budaya yang bermanfaat dan yang justru menghambat perkembangan konseli. Nah, yang keempat, sejauh mana kearifan lokal bisa digunakan sebagai strategi pencegahan masalah pada siswa.